Kemudian boleh bertanya kepada Teh Novi, Mas Gary ataupun Pak Brian. Nanti untuk setiap pertanyaan yang memang di luar substansi klarifikasi, maka kami akan menjelaskannya lagi berupa tulisan di selesai acara ini ya, Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan bisa kita mulai. Satu-satu ya Bapak dan Ibu ya. Boleh berdiri dan ambil mic-nya biar lebih jelas maksudnya. Udah kencang aja suaranya, kecil aja. Untuk Teh Novi sih, tadi kan Perkenalan dulu Bapak, mohon maaf. Perkenalkan, saya Faisal dari Inten Investigasi. Untuk Teh Novi, tadi kan laporannya katanya sudah dilaporkan atas pencemaran dan juga pemerasan, katanya menerima. Nah, apakah nantinya akan ada laporan balik dari Teh Novi? Terus seperti apa, ada tuduhan terkait Teh Novi menggunakan narkoba? Teh Novi sendiri kan udah dibuktikan dengan tes urin, tetapi ada tuduhan lagi katanya untuk membuktikan itu semua untuk tes rambut. Itu sih seperti apa tanggapan yang itu? Mungkin kalau untuk proses saya serahkan ke Om Brian, proses hukum. Baik, terima kasih. Terkait dengan proses hukum yang terjadi, sebagai warga negara yang baik, pastinya Teh Novi akan siap hadir apabila terdapat undangan, baik itu sifatnya klarifikasi ataupun panggilan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Agus. Pertama, terus kedua, terkait dengan adanya upaya-upaya hukum yang akan dilakukan Teh Novi, seperti itu mungkin pertanyaannya. Iya, untuk apakah akan laporan balik? Laporan balik maksudnya? Iya. Teh Novi ini sekarang lagi berpikir bagaimana caranya Mas Agus ini mendapatkan pengobatan terbaik. Dia nggak berpikir untuk bikin laporan balik, ya. Itu bukan substansi dan materi utama. Kenapa? Karena materi utama ini gimana pengobatan Mas Agus bisa dijalankan dengan baik. Itu poinnya. Orang mau bilang apapun juga tentang Novi, katanya pecandu narkoba dan lain sebagainya, silakan. Ya. Ada nantinya ada upaya-upaya pembuktian untuk itu. Dia ini mantan pramugari dari tahun 2012 sampai 2020. Anda tahu pramugari bagaimana? Tiap 6 bulan sekali medical check up. Dari kurun waktu 6 bulan ada random medek. Kalau long stay apa? Kalau split duty, oke. Jadi kalau misalnya dia harus stay di kota segala macam, besok mau terbang langsung random medek. Boleh dicek langsung ke rekan-rekan ke pusat medical check up yang terafiliasi untuk flight attendant dan pilot di mana Novi? Di Balai Kesehatan Perhubungan Penerbangan. Silakan teman-teman langsung cek saja bagaimana sih track record dan hasil mediknya Teh Novi, ya kan? Kita tidak perlu membantah, oh saya bukan pengguna narkoba, saya bukan pecandu narkoba, tapi kita tunjukkan faktanya saja dan bukti, ya kan? Itu yang Teh Novi lakukan. Dia nggak mau membantah, buktikan saja kalau pecandu narkoba, saya lihatan ini mediknya, ya gitu. Jadi terkait dengan apa yang diucapkan seseorang di media sosial maupun di muka umum, itu pasti akan ada konsekuensinya. Akan tapi bukan itulah tujuan utama Teh Novi sekarang. Gimana caranya pengobatan Mas Agus dapat dilaksanakan dengan baik, itu poinnya. Cukup jawabannya? Ada Pak. Ada. Terima kasih. Pertanyaannya saya dari Amerika dari Media Citra Nusantara. Pertanyaan saya kepada Teh Novi, apakah dengan penanganan masyarakat yang dibantu ini, apakah baru pertama mengalami seperti begini ataukah sebelum-sebelumnya pernah mengalami juga, dan berapa banyak yang sudah dibantu oleh yayasan dari Teh Novi? Terima kasih.
Terima kasih. Sebelumnya maaf, begini gimana, Bu? Begini menjadi masalah. Iya, sampai terjadi seperti ini. Laporan. Oke. Belum ada, dan ini baru pertama kalinya setelah saya menjalani kegiatan sosial ini 4 tahun dari 2020. Saya resign itu di bulan November. Yang saya resign sekali lagi di bulan November. Saya sudah berjalan sosial tuh sampai final saya memutuskan untuk yaudah saya resign, saya fokus untuk sosial, membantu orang, dan sampai detik ini baru 1 kali, Bu. Alhamdulillah baru 1 kali. Itu aja. Rafli dari Kiswa di Indonesia. Dan Rafli kan di sini niatnya ngebantu Agus ya dengan niat baik, malah justru berakhir dengan dilaporin. Dengan adanya laporan ini, apa sih mungkin yang bisa diambil dari kasus ini untuk Rafli? Iya, yang diambil dari case ini sih ya, secara pribadi kan saya di sini sebagai volunteer ya, dan sebagai ketua yayasan juga. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi gitu. Dan atas tindakan saya juga semuanya, saya kan sebagai manusia pasti nggak lepas dari kesalahan ya. Saya akan belajar jadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu aja sih. Nama yayasannya apa kalau boleh tahu, Pak? Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan (RPK). Carlo dari Sensasi Hotnet TV, Kak. Ini kan setelah panjang akhirnya bermasalah dengan Agus, Kak. Apakah kedepannya dana-dana yang tersisa ini akan dialokasikan kepada yang lebih membutuhkan daripada Agus sendiri, Kak? Atau masih dilanjutkan sama Agus ya? Ya, baik. Mas izin menjelaskan ya. Jadi terkait dana yang memang sudah dalam naungan yayasan itu seperti apa mekanismenya, misalkan sudah selesai pengobatannya ya, atau tidak jadi pengobatan gitu, yang mana Mas? Maksudnya kalau ini kan sudah berbuntut panjang permasalahannya dengan Agus, apakah akan dihentikan? Oh enggak, kita enggak akan menghentikan itu gitu kan, tetap membuka ruang untuk pengobatan. Tujuannya kan itu. Sudah, tapi kalau memang ada pernyataan atau seperti apa dari Mas Agus tidak mau melanjutkan, ya kita pastinya akan konsultasi dengan dinas sosial gitu, karena memang dalam ruang lingkup dinas sosial itu ada namanya daftar penerima manfaat biasanya gitu. Gitu. Udah tadi kita udah koordinasikan sih. Ya, Mbak. Nah, ya, Mbak. Oke, dulu, Mbak. Aku Wilis dari Jumika. Ini kan kemarin kita sudah mengungkap bahwa lembaga sosial yang apa kan akan dilaporkan kan oleh pihak dari aku sendiri. Terus yang kedua yang soal satu aja. Oke. Soal itu gimana nih Kak? Laporkan apa ya, Mbak? Ya, lembaga sosial yang apa tuh kayak Iya, ilegal gitu. Oh, enggak, barusan saya ketemu kepala dinas sebelum sini. Iya, maksudnya Nggak mungkin. Enggak, jadi memang kalau itu gampang banget, nanti kita bisa, ya kita nggak bisa tunjukin dokumen pribadi memang gitu kan, tapi teman-teman mungkin bisa dicek ya nama yayasannya apa gitu kan, terdaftar nggak di Kemenkumham kan, itu gampang gitu, itu bisa dicek kok. Itu bukan isu. Makasih ya, Bu. Fani Yang mana? dari terakhir itu juga lagi ramai tentang petisi yang akan dikembalikan. Nah itu seperti apa? Apakah juga pasti dikembalikan kepada para donatur atau Kalau aku sih izin jawab Mbak. Kalau petisi, jujur itu aku juga harus klarifikasi. Itu petisi bukan saya buat, ya, bukan saya buat, dan saya pun tidak mengutus buzzer katanya untuk membuat itu. Saya tekankan, saya tidak tahu itu netizen yang membuat, dan mereka memiliki hak untuk buat petisi itu kalau untuk saya gitu. Nah, ya bebas berpendapat dalam hal apapun. Saya menghargai apapun itu sih yang dibuat oleh netizen, dan saya pun pribadi tidak bisa, itu di luar kuasa saya. Sudah sampai 160 ribu kurang lebih gitu. Itu aja sih kalau dari saya, di luar dari kendali saya. Terima kasih. Izin aku tambahin ya, itu isi bunyi petisinya apa Mbak kalau boleh tahu? donasinya dikembalikan Kembalikan ke? kepada donatur-donatur
Donatur nih ada salah satu donatur ini. Kalau David mau ngomong, gimana kau balikin ya kau? Kalau saya bulan depan Pak. Depan Pak, pakai depan. Depan aja Pak. Salah satu donatur. Ya memang kalau Assalamualaikum, pertama-tama saya mewakili donatur ya, walaupun ini sebenarnya jangan dihadirkan harusnya, karena kalau tangan kanan memberikan tangan kiri jangan tahu ya. Tapi memang dengan adanya peristiwa ini sangat memukul ya. Yang sangat memukul itu pertama bahwa donasinya tidak tepat guna, itu yang pertama. Dan yang kedua yang benar-benar sangat memukul adalah Tenovi dilaporkan ya, semuanya harusnya tahu bahwa Tenovi jangan sampai dilaporkan atau uangnya juga masih utuh gitu. Yang penting kalau saya mungkin ya, saya tidak mewakili donatur ya, tapi katakanlah saya mewakili donatur. Tetap doa terbaik lah buat Tenovi. Itu benar-benar Tenovi harus tegar. Kita pasti bantu Tenovi terus. Mungkin itu. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Sudah cukup pertanyaannya? Tadi kan sempat ada kesulitan bahwa dari pihak kalian konsen untuk pengobatan di hari ini dan tidak ada konsen dari mereka gitu. Itu kelanjutannya kan seperti apa? Dari lawyer dari mereka pun kan tetap katanya mengatakan bahwa uang tersebut adalah haknya dari si Mas Anggi. Bagaimana? Jadi pertanyaannya tentang kelanjutan proses pengobatan. Karena kan tadi kan sudah konfirm bahwa mereka pun tidak ada restriksi. Iya, ya itulah salah satu fungsi konferensi pers itu kan, untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Semoga sampai maksud dan tujuan kami bahwa kaitan proses hukum yang berjalan dengan proses pengobatan tolong dipisahkan aja gitu. Bahwa Mas Agus dengan atau tanpa kuasa hukumnya juga bisa kok melakukan melanjutkan proses pengobatan gitu. Itu bukan halangan sebetulnya, dan kita selalu membuka ruang untuk komunikasi. Kita selalu hubungi gitu ya, dan itu nggak ada masalah sih buat kita. Dan memang harusnya siapapun gitu kan, kalau memang sedang bermasalah hukum kan kerjaannya nggak terganggu gitu kan, kegiatan sehari-hari nggak terganggu gitu ya, itu terpisah lah harusnya. Dan kita siap untuk melanjutkan itu. Tapi kalau memang seperti apa atau mau diadakan mediasi juga nggak ada masalah. Kita siap mediasi, tapi memang kembali lagi bahwa ketika dana sudah ada di pihak netral gitu kan, yayasan gitu kan, itu nggak bisa serta-merta mereka mensyaratkan sesuatu yang di luar aturan gitu sih. Itu aja. Kita akan menunggu sampai kapan yang mereka akan konfirmasi kepada kami. Ya, jadi kita mengharapkan pemerintah itu hadir sebetulnya, Mbak. Dan kita sudah berkoordinasi dengan kepala dinas, mungkin teman-teman dari Trans 7 juga sudah berkoordinasi ya. Tadi dapat bocoran. Jadi udah berkoordinasi ke kepala dinas terkait bahwa kalau kita sebagai yayasannya Tenovi itu kiblatnya ya Dinsos. Yayasan kiblatnya banyak, ada yayasan yang ke agama gitu kan, tapi kalau ini kiblatnya Dinsos. Jadi seperti apapun beliau sudah menanyakan ke saya seperti apa yayasan Tenovi, kita kembalikan lagi ke Pak Kadis gimana dengan jajaran gitu. Baiknya seperti apa, bijaknya seperti apa, dan perlu ditekankan Yayasan Tenovi sejak berdiri sampai sekarang itu belum sekalipun terlibat, terbukti melakukan satu tindakan-tindakan yang merugikan atau meresahkan masyarakat gitu. Jadi itu harap teman-teman media lebih bijak dalam memberikan pernyataan, karena kita bisa buktikan gitu kan, pernah ada juga tuduhan dan itu sudah berhenti penyelidikannya karena tidak ditemukan. Dan teman-teman bisa lihat lagi, cek lagi YouTube-nya Tenovi, di situ lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya bisa disimpulkan sendiri. Gitu. Mungkin ini udah mau maghrib, moderator gimana? Cukup ya. Oke. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab mungkin sudah cukup ya. Kita mau mendekati waktu maghrib, akan tapi di sini sudah hadir rekan-rekan advokat senior ya yang memberikan support pendapat
dukungan kepada Tenovi di berbagai macam platform media sosial. Untuk itu, untuk Dr. Nyoman dari perwakilan para rekan advokat mungkin bisa hadir di sini. Dr. Nyoman, Advokat Hermanto, Advokat Sylvia, Advokat Denis, Bang Jos, Pak David. Mohon kiranya di sini mungkin ya saya atau di sini biar bisa lihat oleh ini ya. Bang Wanto di depan. Bang sini Bang. Depan. Silakan. Mohon. Bang Denis, silakan. Oke. Mohon tempatnya dimaklumkan karena keterbatasan. Izin abang-abang, rekan-rekan, senior. Dapat Pak. Mungkin nanti dari perwakilan dari advokat muat Bang. Silakan masuk Bang. Ya bisa, mohon tempatnya disesuaikan masing-masing. Mohon maaf keterbatasan tempat kita. Mohon kiranya Bang, ini senior kita, silakan. Di sini adalah para pendukung yang memberikan semangat moral, semangat agar supaya Tenovi itu tetap teguh menjalankan misi kemanusiaan. Jangan pantang mundur. Mereka mensupport. Luar biasa sekali apresiasi yang kami sampaikan kepada mereka. Untuk itu waktu kami persilakan menyampaikan satu statement. Izin Bang. Mungkin Pak Dr. Baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini berkaitan kronologi secara utuh sudah disampaikan oleh rekan kami bersama Prinsipal Mbak Novi yang tentunya sudah dicermati secara baik oleh teman-teman media. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman jangan memaknai konferensi pers ini hari adalah pansos, tapi tidak. Apa yang disampaikan oleh Mbak Novi adalah kewajiban yang harus diketahui oleh publik. Di dalamnya adalah para donatur. Jangan memaknai sebagai pansos. Ya, tidak seperti teman-teman semua ya. Oke, yang ketiga, kami mau sampaikan bahwa konsentrasi tim hukum adalah mempersiapkan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar yang telah disalurkan melalui laporan polisi. Itu tugas pertamanya. Tugas yang kedua, tidak menutup kemungkinan ada sikap perlawanan terhadap pihak-pihak yang telah menjatuhkan martabat dan nama baik Novi sendiri. Karena kita semua tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Novi adalah kegiatan kemanusiaan yang perlu teman-teman media mendukung. Dan yang terakhir, bentuk perlawanan seperti apa nanti kita akan lihat sesi berikutnya. Demikian. Ada pesan buat Bang Farod Abbas, Bang? Ketinggian Bang Farod. Ya, saya tidak perlu menyinggung persoalan rekan-rekan sebelah, tapi kami menyatakan bahwa ada sikap perlawanan yang kami akan lakukan juga terhadap para advokat yang kami duga telah melanggarkan kode etik profesi dalam menjalankan profesinya dalam ruang publik, yang mengabaikan asas praduga tidak bersalah dan lebih cenderung menyerang pribadi personal Novi dalam hal ini sebagai aktivis sosial, aktivis kemanusiaan. Ada pertanyaan? Bang, ini kan Farhan selalu nyinggung-nyinggung di IG ataupun di sosial media, WhatsApp sebelum. Ini gimana Bang reaksi? Ya, itu gaya orang ya. Kita tidak bisa intervensi, itu seleranya dia ya. Tapi kami tidak menggunakan gaya yang sama karena kami melihat prinsip-prinsip dasar dari seorang Novi ini sangat menghargai dalam posisinya diserang, personal yang diserang, dia tidak kehilangan konsentrasi untuk memperhatikan Agus sebagai korban yang harus dibantu. Itu yang kami tangkap dari prinsip yang disampaikan oleh Novi kepada kami. Ya. Ada pertanyaan? Bang, artinya ini bakal terus ngedukung apa support Tenovi sampai kasus ini selesai atau gimana mungkin ya? Ya, kami tidak melakukan dukungan secara brutal. Tentunya kami melihat ada nilai-nilai kebenaran yang ada pada klien kami, dalam hal ini Ibu Novi. Jadi gini, aku menyikapi korektif karena bidangku ya. Diduga kuat klien kami yang bernama Novi
dihina dengan cara personal ya. Rekan-rekan kita itu melakukan tugas di luar kewenangan surat kuasanya, melebihi itu. Karena di sampingnya ada kliennya, dia ngomong secara pribadi menghina, itu pelanggaran kode etik sebenarnya. Banyak aku catat-catat itu semuanya ya. Nanti ya kita serahkan selanjutnya lah, kita nggak mau merepot lah. Ya. Saya ingin menambahkan sedikit ya kepada teman-teman. Ini yang perlu digarisbawahi kepada teman-teman media atau nanti penonton daripada unggahan video ini, bahwa uangnya masih utuh. Uangnya itu masih utuh, itu harus digarisbawahi bahwa uangnya masih utuh. Artinya kalau kita lihat juga dia selalu bilang bahwa ada penggelapan donasi, mungkin dari hemat kami ya sebagai penasihat hukum. Itu kan uangnya masih utuh agar menjadi donasi menjadi tepat guna ya. Tentunya Tenovi kemarin waktu tiba ke kantor kami semua, beliau bilang bahwa saat ini posisinya dilema antara bahwa menjaga amanah donatur, di satu sisi juga ada tekanan masyarakat yang sedemikian rupa. Tapi teman-teman ingat ya, bahwa uangnya masih utuh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tenovi maupun kepentingan lainnya yang tidak berkaitan tentang pengobatan mata. Mungkin itu ya. Boleh disebutkan jelasnya uangnya berapa? Itu kan tadi udah. Tadi awal. Itu artinya untuk nominal ya. Kalau nominal mungkin kita tidak bisa mendahului, biar nanti langsung ke Pak BP aja. Ada pertanyaan? Ayo Bang Herwanto. Ya. Tetap. Ya, saya sedikit aja. Pak Har juga person WA saya. RD Lau sama Pak Har itu sahabat saya semua. Ya. Kemarin saya juga sempat naik di Komal, sempat juga tegur sapa. Tetapi ya, sebagai sahabat yang baik nih, saya harus memberikan teguran yang cukup keras karena sahabat itu sahabat baik loh. Ya, mudah-mudahan ini pasti ditonton ini. Jadi saran saya sebagai seorang advokat ya harus bersikap dan berperilaku ya yang mampu menunjukkan ya kepada klien, memberikan saran yang baik, memberikan putusan-putusan yang baik dan benar. Agar apa? Agar kedua belah pihak bisa mendapatkan solusi yang baik. Ya. Yang pertama nih, kemarin saya lihat ada Bang John LDF menawarkan uang kalau mau dicabut. Nah, ini seharusnya ditanyakan ke Agus karena tawaran itu ke Agus. Siapa tahu Agus mau. Tetapi sayangnya dijawab oleh kuasa hukumnya. Nah, saran saya tanyakan dulu, siapa tahu Agus mau. Ya, sekali lagi saran saya kepada sahabat-sahabat saya, berikan saran yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil saya Kasil aja ya. Jadi gini teman-teman, memang di dalam undang-undang advokat ada yang namanya hak imunitas. Ya, hak imunitas itu berlaku ketika kita sedang memegang klien, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tapi ada tapinya, ada pasal berikutnya yang menyatakan dengan niat baik. Dan saya menilai bahwa pengacara dari Agus ini sudah melampaui batas, sudah tidak punya etika dengan menjelekkan, membusukkan, pembunuhan karakter terhadap klien kami. Dan kami tidak akan tinggal diam, ya, bahwa saudara RD Lau, rekan sejawat saya yang luar biasa, yang terhormat, saya anggap Anda sudah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan kewenangan Anda sebagai pengacaranya Agus. Bahwa kewenangan Anda adalah tentang LP pasal 27, pasal 45 Undang-Undang ITE dan 310, 311 KUHP dan kemudian 369 KUHP. Dan saya menilai kalian semua itu tidak punya ilmu. 369 adalah delik aduan absolut dan kalian melaporkan salah satu dari kalian sebagai pengacara. Sekolah di mana, bro? Terima kasih. Oke, kita sudah mengakhiri. Ada dua pesan moral. Pesan moral pertama, urusan yayasan tetap fokus kepada penyembuhan Agus. Itu pesan moral dari Tenovi kepada kami tim hukum.
urusan hukum akan menjadi tanggung jawab semua tim hukum yang membackup hak-hak hukum dari para tenor. Intinya kebaikan yang diseluruhkan kepada tenor, kepada masyarakat, seluruh masyarakat harus dukung. Itu aja sih dari kami dari tim hukum. Kami minta terima kasih.